tinggi tentang progresnya, kesehatannya seperti apa, progres berkembangnya seperti apa setiap hari. Iya, seperti aku ngomong udah mau better gitu. Itu alhamdulillahnya masing-masing juga selalu sesuai sama karakter, usia dan Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Usai rujuk Indra Bekti dan Aldila Celita makin mesra. Presenter Indra Bekti rujuk dengan Aldila Celita setelah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2023 lalu. Indra Bekti menikahi lagi Aldila pada 25 Agustus kemarin. Bagi Indra Bekti, rujuk dan meneruskan pernikahannya bersama Aldila Celita adalah berkah yang luar biasa dalam hidupnya. Ia begitu mencintai ibu anak-anaknya itu. Rujuk ini menjadi bukti rasa sayang Indra pada Aldila. Indra Bekti menyebutkan Aldila Celita merupakan kekuatan dirinya untuk menjalani hidup. Indra Bekti berjanji akan memperbaiki semua kesalahan yang pernah dibuatnya dan tidak mau mengecewakan sang istri. Aldila Celita pun merasa harus rujuk dengan Indra Bekti lantaran dirinya merasa untuk saling melengkapi satu sama lain. Masih kalau kontrol masih, terus alhamdulillah sih udah mulai better semuanya, tapi emang harus jaga istirahat, pikiran juga. Kak Dila, ceritain dong tentang progresnya, kesehatannya seperti apa, progres berkembangnya seperti apa setiap hari. Iya, seperti aku ngomong udah mulai better gitu. Kalau buat apa namanya daya ingat masih berjalan udah mungkin harusnya apain aja gitu. Tapi buat kerjaan alhamdulillah Sudah bisa kerja. Oh iya dong. Iya. Pacar ya. Iya, alhamdulillah bisa apa namanya kami berdua. lanjutin aja kan. Kabar selanjutnya datang dari Inara Rusli yang sering ke psikolog dan psikiater untuk perbaiki kondisi mental akibat Virgon. Kondisi mental Inara Rusli sempat drop dikarenakan masalah rumah tangganya dengan Virgon. Bahkan Inara pernah bolak-balik ke psikolog dan psikiater untuk memulihkan kondisi mentalnya. Menurut kuasa hukum Inara, Mulkan Letlet, berobat ke psikiater merupakan hal yang sangat wajar. Apalagi dengan permasalahan yang Inara hadapi karena suaminya sudah berkali-kali ketahuan selingkuh. Tak hanya soal perselingkuhan, ibu 3 anak itu juga harus menjalani laporan polisi yang ditujukan kepadanya. Masalah demi masalah yang harus dihadapi Inara pun membuat kondisi mentalnya semakin drop, sehingga membutuhkan pertolongan ahli. Kendati demikian, kuasa hukum meyakinkan bahwa Inara tidak memiliki masalah kejiwaan yang mengkhawatirkan. Bang, dari psikolog ya. dari yang tadi memberikan keterangan apa nih bang? Ya intinya adalah intinya adalah hak asuh jatuh ke ibunya jika bercerai seperti itu. Nah, karena kan seorang anak itu kan sebaiknya ikut orang tuanya kan seperti itu. Namun jika terjadi perceraian ya sebaiknya ikut ibunya. Alasannya kenapa? Karena biasanya seorang anak itu lebih dekat dan lebih lekat ke ibunya seperti itu. Ada pengaruh untuk usia anak tersebut atau tidak? Kalau untuk usia sih secara umum biasanya kan kalau 15 tahun ke bawah ya sebaiknya ke ibunya seperti itu sih. Mungkin yang memperkuat dari pihak penggugat ini bisa jatuh ke tangan ibunya gimana? Ya ke ibunya karena memang biasanya ini secara umum aja ya, karena kan saya tidak melakukan pemeriksaan ke penggugat gitu ya. Secara umum memang anak itu lebih dekat ke ibunya seperti itu secara umum aja seperti itu sih. Tapi kan ada beberapa tuh perceraian juga dimenangkan oleh pihak laki-laki gitu, gimana?
Ya tentunya, terutama. tentunya kan kalau dari psikologi gitu ya, dari undang-undang kan juga kalau anak 12 tahun ke bawah memang jatuh ke ibunya seperti itu. Namun kalau mengenai menang atau kalah itu kan tergantung majelis hakim seperti itu ya, kita kurang paham seperti itu. Ada keterangan lain selain apa aja yang dalam? Kalau terkait itu kita sidang tertutup, jadi kita nggak bisa bicarakan apa saja keterangan ahli secara spesifik karena juga menyangkut prinsip dari pengadilan. Tapi kami menghadirkan ahli psikologi anak dan pendidikan keluarga. Adib ini adalah praktisi dan juga akademisi untuk menguatkan dalil kita bahwa anak-anak ini lebih baik diasuh oleh Ibu Inara. Itu aja sih. Dari di dalam pembahasannya apa aja selain anak hak asuh? Apa ada yang fokus ke hak asuh anak atau gimana pembicaraan lain? Untuk hari ini hanya terkait dengan pengasuhan anak. Terus agenda nextnya apa lagi? Ada lagi tuh? Untuk minggu depan juga terkait dengan ahli, tapi kami tidak bisa membuka siapa ahlinya. Ya seperti itu. Dari pengacara dari pihak sana tadi ada atau gimana? Tadi ada hadir. Dari pihak sana apa tanggapannya dia dihadirkan saksi dari pihak negara? Ya kalau dari sana sih mengiyakan apa yang disampaikan saksi ahli juga gitu. Ahli menyampaikan itu dan kuasa hukum dari tergugat mengiyakan itu tadi sebelum ditutup. Dan kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa disampaikan dalam beberapa perkara hak asuh anak itu kepada ayah. Tapi kan kita harus pertimbangkan dalam kasus seperti itu kan berarti orang tuanya yang istri atau ibunya mungkin mengalami kejiwaan, gangguan mental dan pertimbangan lain yang di luar dari ketentuan undang-undang. Tapi secara normal ya dalam kompilasi hukum Islam itu kan udah menjelaskan bahwa anak di bawah 12 tahun itu adalah masuk dalam hak asuh jatuh pada ibu gitu. Terkecuali klien kami ini kan dalam kondisi psikologis atau kejiwaan juga ya, tidak ada gangguan untuk itu gitu, tidak ada halangan berdasarkan hukum untuk menghambat atau menghalangi klien kami untuk mengasuh anak-anaknya gitu. Terkecuali kasus-kasus yang lain mungkin ada kesepakatan antara suami dan istri, ayah dan ibu gitu. Kesepakatan antara suami, istri atau ayah dan ibu bahwa hak asuh anak ini diasuh secara bersama-sama ataupun sebaliknya. Tapi saya garis bawahi dalam perkara ini bahwa klien kami Ibu Ina. Kabar selanjutnya datang dari komedian Yadi Sembako terpukul namanya terseret kasus dugaan penipuan. Yadi Sembako mengaku terpukul dengan dirinya terseret dalam kasus dugaan penipuan senilai 198 juta rupiah terhadap pihak I.O. Hal tersebut disampaikan Yadi Sembako setelah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dugaan penipuan di Polres Tangerang Selatan, Banten pada Rabu 11 Oktober 2023. Menurut Yadi Sembako, kasus ini membuat karirnya yang dibangun dari nol kini hancur. Yadi Sembako menegaskan bahwa apa yang ia lakukan merupakan perintah dari komisarisnya dalam hal ini Gus Anom. Komedian berdarah Betawi ini pun mengaku tak ada niat untuk melakukan penipuan. Seperti diketahui sebelumnya, Yadi Sembako dan Gus Anom dilaporkan pihak I.O. Muhammad Adri Permana atas kasus dugaan penipuan sebesar 198 juta rupiah. Yang pasti secara pribadi sudah diingat tidak ada niat sedikit pun untuk menipu, apalagi melakukan penggelapan seperti ini. Ya Allah, ya anak saya ya, Masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah gak kuat, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar saya, teman-teman dan pusat-pusat yang di sini.
sendiri dari hasil laporan. Ya, pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini? Karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil, mesti cocokkan sama jawaban saya, ya beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya bersamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, seorang pilot gitu kan. Kalau misalnya delay, pesawat delay, pilot dimarahin sama penumpang ya, pilotnya diam aja gitu kan. Katanya orang pilot atasan saya tuh yang mengatur jadwal, kata delay kenapa nggak tahu. Nah ini ibaratnya seorang pilot pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Itu yang saya lakukan. Ya, apa yang terjadi walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan perintah komisaris dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris semuanya, saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawab. Bukannya saya tidak bertanggung jawab, tapi saya bilang pas berita itu muncul dari surat formasi aja datang, itu saya gemetarnya kayak apa gitu. Kan saya belum pernah mengalami seperti ini kan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada terang bagaimana langkah-langkah apa yang bakal penyidik lakukan gitu kan, dan tim kita, saya juga melakukan apa yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan. Saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya masih belum bisa kebayang ya. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum, dan insya Allah saya ikutin, tapi koridornya memang benar-benar keadaan. Bang Edi, dalam event itu tugas Bang Edi itu apa sih? Apakah mencarikan artis yang akan mengisi acara? Iya, pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya besar raya itu keluar artis. Nah ini saya menjalin hubungan dan pertemanan dengan yang bisa hadirkan itu lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar misalnya dan kita sendiri kan hampir satu belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah banyak yang mundur pada acara besok. Saya mengucapkan maaf sama yang dulu waktu saya udah istilahnya mencoba gitu. Tapi saya laporan lagi ke komisaris, ini ada yang mundur ya, seperti itu yang keadaannya waktu itu ya. Yang pasti kalau dari Gus sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di bukunya saya, dia bertanggung jawab semuanya, artis masuk itu kan bertanggung jawab. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Apa punya sama Mas Edi, saya mau menjadi kalau jadi jika ada acara agenda itu kabarnya Gus Anung sudah melarang kegiatan itu diteruskan, karena tadi yang Mas Edi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Edi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ibu yang mengumpas Arti ya, itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun, dia bilang, Mas Edi bilang karena kita pertemanan, jadi Berita selanjutnya datang dari Amel Carla yang latihan gosip demi peran terbarunya. Pemain sinetron Amel Carla memainkan peran Rani di series I Don't Love Him. Series ini merupakan karya pertama garapan Umay Shahab dan Cinemaku Pictures yang tayang di View. Amel Carla merasa beruntung bisa beradu akting dengan Prilly Latukonsina di series tersebut.
Rani yang dimainkan Amel dikisahkan bersahabat dan bekerja sekantor dengan Kaina yang diperankan oleh Prilly Latukonsina. Sebagai Rani, Amel Carla harus senang bergosip. Biasanya di seri sebelumnya, Amel mendapatkan peran sebagai siswa dan atau mahasiswi. Bagi Amel, menjadi biang gosip itu ternyata tidak mudah. Ia pun harus latihan setiap hari untuk bisa menjadi biang gosip. Lebih ke dunia kerja, percintaan, keluarga juga bisa bersama. Tapi bagian itu adalah kantor dan gosip-gosip dan buat image Amel seorang aku sendiri dari orang Amel yang sudah dewasa, sudah remaja, jadi sengaja memerankan seorang kantoran itu gimana caranya melakukan kita tahu Amel yang kecil image lucu dengan berbagai macam bandonya gitu. Itu gimana? Aku mengubah image, aku juga pengen memaksain sesuai berjalan aja gitu. Itu aku buatnya tim juga selalu sesuai sama karakter, usia dan juga lingkupnya gitu. Jadi misalnya umur Amel kan alhamdulillah sekarang udah 22 tahun dan emang udah waktunya kantoran dan kantoran. Kemarin walaupun udah 21 tahun masih dapet SMA, alhamdulillah dipercaya menjadi anak SMA. Maksud aku kita jalanin aja, kita lihat, dan kebanyakan orang-orang yang tahu aku kan selalu Indonesia anak kecil. Mungkin para viewers juga yang nonton di rumah bisa tahu kayak oh ternyata dia ya gitu. Yang di YouTube emang masih kecil aja. Jadi kita nggak memaksakan juga kayak ini udah gini nih. Sama juga pernah bilang soal menghilangkan emosi anak itu. Sulit banget karena sampai sekarang deh gitu kita lihat contoh utamanya aja kan Tasya Kabila ya kan, ibu-ibu di mana-mana masih mikir kayak Tasya anak gembala itu anak gembala udah punya anak sekarang gitu. Jadi maksud aku emang menghilangkan anak kecil atau anak cilik itu agak sulit, tapi aku sendiri nggak berusaha susah payah gitu kayak gue udah gede enggak sih, karena kita lihat ke depannya juga siapa jadi agak gede gitu. Sama rumah penampilan jujur itu nggak intens karena siapa sih yang nggak pengen bergaya kan seiring berjalannya waktu tentang pas kemarin saya kuliah kerja di rumah ya, jadi nggak bisa gaya-gayaan di kampus juga kan, jadi sekarang lagi pengen eksplor aja, panjangin rambut, potong rambut. Ya, lagi-lagi Prilly Latukonsina jadi produser di film terbarunya. Artis Prilly Latukonsina semakin menikmati peran sebagai produser sekaligus pemain. Bersama Cinemaku Picture, Prilly memproduseri series berjudul I Don't Love Him. Mantan kekasih Maxim Bauteri itu mengaku membuat series ini berdasarkan pengalaman teman-temannya yang bekerja di kantor. Meskipun ini series, Prilly mengaku membuat series ini sangat bagus. Dan series I Don't Love Him akan tayang di 16 negara pada 18 Oktober mendatang. Kenapa menentukan Cinta Brian? Jujur aku udah screen test sama mungkin 5 kandidat ya, dan screen testnya langsung sama aku gitu. Terus aku kan selalu menyerahkan semuanya ke Umay karena dia sutradaranya ya. Umay sama Pak Reka itu mereka sutradara dan co-sutradara, jadi terserah mereka kalau menurut mereka cocok ya udah. Tapi ternyata yang chemistry-nya justru dapat banget itu pas aku screen test sama Cinta gitu. Mungkin karena aku pernah kenal Cinta ya, kita udah pernah kenal, jadi pas acting sumpah sih aku sama kamu gitu. Terus jadinya kayak ya udah Cinta Brian aja karena cocok ya. Kamu sendiri pas pertama kali screen test sama Prilly itu jujur grogi, kesel banget. Oke, akhirnya ulang ntar Prilly-nya pergi dulu, aku lagi sekali. aku diusir jadi pas screen test dia nggak mau cerita sama aku Karena ya dari dulu udah kenal deket, tiba-tiba main bareng, terus tatapan lama kan itu buat aku grogi gitu. kenal bareng tapi nggak pernah tatapan lama ya. Bener. Tapi untuk karakter Bisma sendiri gimana sih Cinta untuk mendalaminya sendiri? Karakter Cinta sendiri, kayak Bisma. Oh, ngedalaminnya awal-awal tuh aku mencoba untuk kabur dari diriku sendiri, cari kemana-mana kan. Aku mencoba karakter apa sih yang cocok buat Bisma ini. Umay datang, gue milih dulu itu karena lu ngapain lari-lari kemana-mana cari karakter yang nggak jelas lu mau tau apa. Udah lu jadi dirimu sendiri, lu mainin, lu nikmati, udah ntar gue yang arahin. Oh gitu ya main, ya udah akhirnya aku disuruhnya jadi diriku sendiri yang mau main gitu. Berarti ini
bangun chemistry-nya kita gimana ya? Rilis setiap hari itu ngobrol, mau makan, terus ngobrol terus di share. Jadi dengan makanan, semua itu terjadi. Ya, memang itu trik saya. Bawa makanan yang dia suka, yang kira-kira dia akan makan. Terus nanti dia akan ngobrol sama aku. Terus misalnya kita sok-sokan ngomongin percintaan gitu ya. Walaupun saya, apa pengalaman saya gitu kan. Tapi mari kita ngomongin percintaan. Supaya itu nggak malu untuk kayak tentang aku. Atau kayak ngomong terbuka sama aku. Yang aku tahu dari Pria ya, kalau kalian baik, kalian berani sama dia, ngomong aja. Tapi kalau kalian niatnya jahat, dia bisa balas dendam. Caranya tuh justru caranya dia balas dendam. Dia cara balas dendamnya dengan cara yang baik. Jadi kayak Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.